Halo, apa kabar? Nama saya Yuriska Giskiana dari program studi Public Relations dengan NIM 442220100075. Hari ini saya mau membahas tentang sesuatu nih yang deket banget dengan kehidupan kita, yaitu tantangan etis komunikator profesional di era digital. Judul videonya adalah Jaga Integritas di Dunia Digital, Tantangan Komunikator di Indonesia. Kenapa sih ini penting untuk dibahas? Coba kamu bayangin, jurnalis, humas, penyiar, sampai influencer itu punya peran penting untuk membentuk opini kita. Tapi di tengahnya banjir hoax, iklan terselubung, dan tekanan bisnis, gimana sih caranya mereka untuk tetap jujur? Yuk kita kupas bareng-bareng. Oke. Sebelum masuk ke intinya, kita perlu pegangan dulu nih teman-teman. Pertama, soal etika profesional komunikasi. Apa sih etika profesional komunikasi itu? Intinya, komunikator itu harus bisa jujur, akurat, dan punya tanggung jawab sosial. Menurut Isani dan Febrianti pada tahun 2021, etika ini tuh kayak rem, biar kita nggak asal upload dan nyebar info di dunia digital. Terus ada juga deontologi Ken, teori dari filsuf keren bernama Ken. Ken bilang kita harus jujur karena itu adalah tugas moral. Misalnya jurnalis harus cek faktanya dulu meskipun sedang diburu-buru untuk publish berita. Lalu ada juga etika diskursus Habermas. Ini tuh tentang bikin obrolan yang adil dan terbuka tanpa adanya manipulasi. Di Indonesia ini tuh penting banget agar hoax tidak semakin liar. Terakhir, aku pakai etika keutamaan Aristoteles. Aristoteles bilang, tindakan yang benar datang dari karakter yang oke kayak jujur dan adil. Lalu disambut dengan Muskika pada 2018 bilang, komunikator itu harus punya kebajikan ini biar bisa dipercaya sama orang. Nah, teori-teori yang saya sebutin tadi akan membantu kita untuk melihat tantangan komunikator di Indonesia seperti hoax, iklan terselubung, sampai kebocoran data. Yuk kita analisis. Jadi apa aja sih tantangan komunikator di Indonesia? Pertama adalah hoax. Menurut Kominfo pada tahun 2023, setiap tahun itu ada lebih dari ribuan hoax soal kesehatan atau politik yang nyebar di Indonesia. Contohnya adalah hoax vaksin COVID-19 yang bikin orang takut buat vaksinasi. Gila kan dampaknya? Kedua adalah konflik kepentingan. Banyak influencer kayak yang dibahas di Kompasiana pada tahun 2024 gak bilang kalau konten mereka itu disponsori. Misalnya, promosiin suplemen kesehatan tanpa bukti ilmiah kalau itu aman atau tidak. Ini tuh bikin followers yang lihat itu bingung dan gak percaya lagi sama influencer tersebut. Ketiga adalah kebocoran data. Kasus kayak Tokopedia yang data penggunanya bocor seperti yang dibahas oleh Fajrin pada tahun 2023 nunjukin gimana perusahaan itu nggak serius buat jaga privasi dari penggunanya, sehingga bisa bikin kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Keempat adalah clickbait. Muskika pada tahun 2018 bilang, banyak media online di Indonesia pakai judul yang lebay biar orang-orang pada klik, padahal isinya sering nggak sesuai sama fakta. Ini tuh merusak etika jurnalistik, guys. Nah, sekarang ayo kita coba lihat pakai teori yang tadi udah disebutin. Kalau dari deontologi Ken, komunikator itu harus jujur. Misalnya, influencer wajib bilang kalau kontennya adalah iklan, meskipun itu mungkin bisa jadi mengurangi keuntungan. Lalu etika diskursus Habermas, mereka harus membuat ruang obrolan yang terbuka dan jujur dan gak menyebar hoax cuma buat viral. Lalu ada etika keutamaan Aristoteles. Aristoteles bilang bahwa komunikator harus mempunyai karakter yang jujur dan adil.
Isani dan Febrianti pada tahun 2021 bilang bahwa kebajikan ini penting banget biar ekosistem media tetap sehat. Jujur saya tuh sering banget ngeliat hoax di grup WhatsApp keluarga atau di iklan Instagram yang kayaknya tuh bener deh, tapi ternyata bohong guys. Ini tuh bener-bener bikin saya mikir betapa pentingnya komunikator yang jujur di era sekarang. Buat saya yang ingin jadi komunikator di masa depan, ini tuh kayak pengingat guys. Kejujuran itu bukan hanya suatu aturan, tetapi juga karakter. Hoax dan juga clickbait itu nggak cuma nyasarin orang, tetapi bisa bikin orang-orang ribut juga karena beda pendapat. Oh iya, ini tuh bukan hanya soal komunikator aja ya, tetapi soal bagaimana caranya kita buat jaga kepercayaan di dunia digital. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah tantangan buat jadi komunikator di Indonesia itu nyata banget. Tapi dengan pegangan seperti kejujuran, tanggung jawab sosial, dan kebijakan-kebijakan oleh Aristoteles, itu bisa bikin kita jadi komunikator yang oke. Saya punya 3 saran nih guys. Yang pertama, komunikator harus sering ikut pelatihan etika kayak yang disaranin oleh Isani dan Febrianti pada tahun 2021 biar siap menghadapi drama digital. Yang kedua adalah harus transparan. Influencer wajib bilang kalau kontennya disponsori biar gak nipu followers. Yang ketiga, tanamkan kebajikan kayak kejujuran dan keadilan, dan utamain kepentingan publik biar orang-orang jadi percaya sama kita. Terakhir, saya mau ajak kalian semua, gak cuma komunikator, buat bikin dunia digital yang lebih jujur. Satu pesan yang benar bisa bikin perubahan. Yuk mulai dari diri kita sendiri. Terima kasih dan sampai bertemu lagi.